Langsung saja ke soal UAS selanjutnya, yaitu mata kuliah etika profesi keguruan. Sama seperti video sebelumnya, di sini saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu, lalu saya akan menjawabnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan soal yang pertama. Sebutkan kode etik profesi, ada 3. Apa saja yang Anda ketahui tentang kode etik profesi tersebut? Untuk jawaban yang pertama yaitu 3 fungsi kode etik, yaitu yang pertama, melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah. Yang kedua, mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi. Dan yang terakhir, melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi. Supaya dapat profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai, dengan adanya kode etik tersebut akan dapat melindungi perbuatan yang profesional. Dan untuk selanjutnya kita langsung saja ke pertanyaan kedua. Sebutkan 5 tugas keprofesionalan guru. Berikan contohnya di bidang profesi. Oke, untuk jawaban yang kedua yaitu mendidik, mengajar, melatih, memberikan ilmu, menasehati. Untuk pertanyaan ketiga yaitu sebutkan hubungan etika dan hak asasi manusia. Apa perbedaan dengan guru? Nah, untuk jawaban ketiga yaitu hubungan antara nilai etika dan hak asasi manusia adalah bahwa nilai adalah penghargaan terhadap apa yang dianggap baik, dan etika adalah aturan yang menentukan nilai yang baik melalui etika. Hubungan dengan hak asasi manusia adalah jika etika dan nilai diterapkan dengan benar, maka perlakuan yang baik terhadap hak asasi manusia dapat dicapai. Oke, langsung saja ke pertanyaan berikutnya yaitu nomor 4. Sebutkan komitmen tugas guru sebagai tugas pokok guru. Berikan contoh-contoh ciri profesionalisme terhadap sekolah dalam tindakan pada siswa. Berikan contoh dan alasan komitmen menurut pendapat Anda. Nah, untuk jawaban keempat yaitu guru sebagai perancang pembelajaran, guru sebagai pengelola pembelajaran, lalu guru sebagai pengarah pembelajaran, guru sebagai pelaksanaan kurikulum, guru sebagai evaluator. Guru sebagai pendidikan berkewajiban membawa anak didik ke arah kedewasaan dan memanfaatkan pergaulan sehari-hari dalam pendidikan merupakan cara yang baik dan efektif dalam pembentukan pribadi anak didik. Cara ini akan menghilangkan jurang pemisah antara guru dan anak didik. Dengan kata lain, guru mempunyai komitmen terhadap sekolah, bertanggung jawab terhadap sekolah dan profesinya, dalam artian dengan sukarela menciptakan iklim sekolah yang kondusif dan berusaha mewujudkan tanggung jawab dan peranan sekolah dalam mewujudkan keberhasilan pendidikan dan pengajaran. Nah, kewajiban sebagai guru yang dapat melahirkan tanggung jawab dan sikap responsif dan inovatif terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jadi, di dalam komitmen tersebut terdapat beberapa unsur, antara lain adanya kemampuan memahami diri dan tugasnya, pancaran sikap batin, kekuatan dari luar, dan tanggapan terhadap perubahan. Nah, itu jawaban dari nomor 4. Nah, untuk pertanyaan kelima yaitu apakah manfaat Anda mempelajari profesi pendidikan dalam hubungan dengan tugas Anda sebagai guru, dan jelaskan dan berikan 3 contoh alasannya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 yaitu manfaat saya mempelajari bahwa tanggung jawab keguruan yang lahir dari komitmen guru profesional adalah tanggung jawab yang tidak hanya diamanatkan kepada manusia, akan tetapi juga dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertanggungjawaban terhadap profesi dalam pandangan Islam tidak hanya bersifat horizontal formal sesama manusia, tetapi juga bersifat vertikal moral, yakni tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perspektif yang lain, bahwa profesi guru membutuhkan komitmen keorganisasian, kode etik yang berlaku, dan berbagai hal yang menyangkut profesi keguruan tersebut. Contohnya yang pertama yaitu
profesi yang mulia. Mempunyai profesi sebagai seorang guru adalah pekerjaan yang mulia karena seorang guru mengamalkan ilmu yang dimiliki kepada para muridnya. Berkat peran guru, murid yang dididiknya dapat menjadi seorang pengusaha, direktur, pejabat, menteri, bahkan menjadi seorang presiden. Yang selanjutnya adalah berwawasan luas. Atas tuntutan itu, guru tidak hanya memberikan materi saja, tetapi juga tentang lingkungan sekitar. Oke, yang selanjutnya yaitu ke pertanyaan ke-6. Bahan ajar guru biasanya sudah cukup berat. Bagaimana guru membagi waktu sehingga masih dapat mengembangkan kemampuan profesi sebagai kegiatan? Jabarkan oleh Anda tentang kegiatan mengajar di lain tempat. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu sebagai seorang guru, kita dituntut untuk bisa membagi waktu dengan tepat, artinya sesuai dengan profesinya. Hal-hal yang sebaiknya kita perhatikan agar bisa memanage waktu dengan baik. Sebaiknya Anda memiliki buku agenda untuk mencatat jadwal pribadi. Oke, langsung saja ke pertanyaan ke-7, yaitu sekarang ini sering kita membaca di media sosial tentang perkelahian antara pelajar yang terjadi di kota-kota. Menurut Anda, apa yang dilakukan oleh organisasi pandemi seperti PGRI untuk menanggulangi permasalahan itu? Berikan contoh organisasi PGRI untuk menangani masalah perkelahian peserta didik tersebut. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 7, yaitu dengan segera memisahkan keduanya. Apabila Anda tidak mampu, misalnya karena Anda guru perempuan, mintalah bantuan satpam sekolah atau guru laki-laki kalau sudah dihentikan pembelajarannya. Langsung saja ke pertanyaan nomor 8. Oh, mohon maaf, untuk pertanyaan ke-6 ini kurang jelas pertanyaannya, jadi saya skip dulu. Langsung saja ke pertanyaan nomor 9. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Jelaskan maksud guru sebagai tenaga pendidikan profesional. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan nomor 9, yaitu profesional adalah seorang guru yang ahli dalam bidang keilmuan yang dikuasai serta dituntut bukan hanya sekedar mampu mentransfer keilmuan di dalam diri anak didik, tetapi juga mampu mengembangkan potensi yang ada di dalam diri peserta didik. Dua tuntutan yang harus dipilih dan dilaksanakan guru dalam upaya mendewasakan anak didik, mengembangkan visi anak didik tentang suatu yang baik untuk mengembangkan bakat anak didik, mengembangkan potensi umum sehingga dapat bertingkah laku secara kritis terhadap pilihan-pilihan. Apabila seorang guru dalam kehidupan pekerjaan menjadikan pokok satu sebagai tuntutan yang dipenuhi, maka yang terjadi pada anak didik adalah suatu pembangunan konsep manusia terhadap suatu yang baik dan bersifat eksklusif. Nah, dalam hal ini, anak didik tidak diajarkan bahwa untuk mengerti akan suatu yang baik tidak hanya bertitik tolak pada diri siswa sendiri, tetapi perlu mengerti konsep ini dari orang atau lingkungan sehingga menutup kemungkinan akan timbulnya visi bersama akal yang baik. Oke, langsung saja ke pertanyaan 10, yaitu problematika sertifikasi guru diantaranya memperkaya diri sendiri, peningkatan mutu peserta didik, atau justru membentuk kapasitas. Jelaskan sisi positif dan negatif adanya sertifikasi guru. Oke, langsung saja saya akan menjawab ke pertanyaan 10, yaitu dampak positif sertifikasi guru. Yang pertama, guru akan dituntut untuk meningkatkan mutu pembelajaran sehingga berimbas pada prestasi anak didik dan sekolah. Yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran mengajar yang meningkat karena guru akan kreatif bagaimana membuat siswa itu lebih aktif, termasuk poin guru dalam sertifikasi. Dan yang terakhir adanya kenaikan gaji. Dan selanjutnya di sini ada dampak negatif sertifikasi guru, yaitu sekolah yang mempunyai guru dalam tahap sertifikasi kemungkinan kecil tidak akan menerima pegawai honorer sebagai guru, apalagi bidang mata pelajarannya sama. Dan selanjutnya akan banyak pengangguran lulusan sarjana atau S2 pendidikan, kecuali para lulusan itu bisa aktif, misalnya buka jasa bimbingan belajar atau ikut gabung di lembaga bimbingan free fight. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.